Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo everyone, perkenalkan nama saya Hulaidatus Safia dari kelas PK1C jurusan Pendidikan Kimia Universitas Islam Negeri Wali Songo Semarang. Saya akan menjelaskan sedikit tentang SDGs. Tahukah Anda apa itu SDGs? SDGs atau Sustainable Development Goals merupakan suatu rencana aksi global yang disepakati oleh para pemimpin dunia, termasuk Indonesia, guna mengakhiri kemiskinan, mengurangi kesenjangan, dan melindungi lingkungan. SDGs berisi 17 tujuan dan 169 target yang diharapkan dapat dicapai pada tahun 2030. Mengingat banyaknya permasalahan di dunia, hal ini mengakibatkan kondisi tidak seimbang. Yang pertama, kemiskinan terlihat jelas. Banyak negara-negara yang masih belum bisa maju itu karena kurangnya ilmu pengetahuan dan teknologi yang berkembang di negara-negara tersebut. Yang kedua, pengangguran. Yang menyebabkan terjadinya pengangguran itu adalah masyarakat yang kurang memiliki pengetahuan dan kemampuan. Yang ketiga, sumber daya alam yang terbatas. Keterbatasan sumber daya alam menyebabkan susahnya manusia untuk mendapatkan hasil dari alam, dan masih ada banyak lagi. Hal ini yang menyetuskan terbentuknya 17 SDGs antara lain. Yang pertama, menghapus kemiskinan. Kedua, mengakhiri kelaparan. Ketiga, kesehatan yang baik dan kesejahteraan. 4, pendidikan bermutu. Dan masih ada banyak tujuan yang lain. Lalu, apa saja tantangan yang harus dihadapi Indonesia dalam SDGs? Yang pertama, melemahnya kondisi ekonomi dunia dan perdagangan dunia. Pertumbuhan ekonomi dunia yang diproyeksikan semakin melemah akan berimbas pada ekonomi nasional. Hal ini akan berdampak pada dua hal, yakni potensi melebarnya defisit neraca perdagangan dan defisit transaksi berjalan. Yang kedua, perlambatan perubahan struktur ekonomi. Pada kenyataannya, pertumbuhan ekonomi di Indonesia tidak disertai dengan perubahan struktur tenaga kerja yang berimbang. Artinya, laju pergeseran ekonomi sektor relatif cepat dibanding dengan laju pergeseran tenaga kerja. Yang ketiga, berkembangnya serangan terorisme yang sangat banyak. Terorisme masih rawan terjadi di Indonesia. Mereka meneror masyarakat dengan bom yang mereka rakit untuk menakuti masyarakat, menciptakan suatu kondisi yang tegang dan tidak kondusif dengan alasan mereka berjihad. Yang keempat, perubahan iklim. Perubahan iklim yang terjadi di Indonesia umumnya ditandai adanya perubahan temperatur harian, pola curah hujan, tinggi muka laut, dan variabilitas iklim. Mengapa pemuda dan mahasiswa ikut serta dalam mensukseskan SDGs? Karena pemuda merupakan aktor pembangun dan pemimpin di masa depan. Maka sangat penting bagi pemuda agar dapat berdaya saing dan berpikir kritis. Mahasiswa juga merupakan bagian dari masyarakat yang memiliki potensi kemudahan dan keluasaan, sehingga mahasiswa juga harus bisa turut berperan dalam mensukseskan SDGs. Seperti yang pernah dikatakan oleh I.R. Soekarno, berikan aku 1000 orang tua, niscaya akan kucabut Semeru dari akarnya, dan beri aku 10 pemuda, niscaya akan kuguncangkan dunia. Oleh karena itu, pemuda dan mahasiswa turut berperan untuk mensukseskan pencapaian 17 tujuan SDGs yang dicanangkan oleh Indonesia. Lantas, apa saja solusi atau tindakan yang bisa dilakukan oleh pemuda dan mahasiswa untuk mensukseskan SDGs? Dengan
dengan dimulai dari diri sendiri. Yang pertama, meningkatkan literasi di Indonesia. Menyadari akan rendahnya minat baca dan tingkat literasi masyarakat, termasuk anak-anak, pemerintah Indonesia pun sudah melakukan sejumlah terobosan mendasar, baik dalam bentuk program, kegiatan, maupun kebijakan publik yang mendukung peningkatan dunia pendidikan. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang kewajiban bagi siswa SD, SMP, dan SMA untuk membaca sekitar 15 menit sebelum pelajaran dimulai. Yang kedua, meningkatkan pengajaran dan kecerdasan. Selain meningkatkan pengajaran dan kecerdasan, kita juga harus membagikan ide inovasi untuk diimplementasikan. Yang ketiga, membuang sampah pada tempatnya. Masalah lingkungan yang bersih dari sampah merupakan tugas kita semua untuk menjaganya. Masyarakat bisa melakukan upaya untuk membayar iuran bersama, sehingga bisa menyediakan tong sampah yang cukup agar kita tidak membuang sampah sembarangan lagi. Karena itu salah satu penyebab banjir datang. Yang keempat, melakukan penelitian untuk terus berinovasi. Mengapresiasikan dan memberikan motivasi bagi para peneliti dan prekayasa Indonesia untuk terus berinovasi bagi pembangun dari kemajuan bangsa Indonesia. Yang kelima, menjaga perdamaian dunia. Persatuan umat Islam yang kuat, peningkatan kerjasama memberantas radikalisme, pemberdayaan dan penguatan ekonomi inklusif agar ketimpangan dan ketidakadilan ekonomi bisa diakhiri, dan perdamaian bisa tercipta dan menjadi bagian dari solusi dalam menciptakan perdamaian dunia. Yang keenam, mencari kebenaran berita sebelum di-share ke orang banyak. Pengguna sosial media untuk lebih berhati-hati dalam menyebarkan sebuah berita. Masyarakat dihimbau menyaring terlebih dahulu sebelum men-sharing informasi tersebut kepada pengguna sosial media lainnya. Mari kita sebagai mahasiswa Indonesia menyadari bahwa tercapainya tujuan SDGs tidak hanya tergantung kepada pemerintah, namun juga kepada kita semua selaku mahasiswa Indonesia. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga ilmu yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.